Langit biru yang tak terjamah awan, udara yang sejuk namun segar, dan angin yang membawa bisikan petunjuk dari langit. Di suatu tempat di bumi, di tengah hamparan tanah yang belum tersentuh oleh tangan manusia, seorang pria berdiri dengan penuh kebingungan. Dialah Nabi Adam alaihissalam, makhluk pertama yang diciptakan oleh Allah untuk mengisi bumi yang luas ini. Setiap langkahnya menyisakan jejak di tanah yang masih alami, yang belum terjamah oleh peradaban apapun. Di hadapannya terbentang dunia yang kosong, namun penuh potensi. Pagi itu, saat embun masih menempel di daun-daun, malaikat Jibril turun dengan membawa misi besar yang akan mengubah sejarah umat manusia. Tanpa suara, dengan sayap yang menjulang, Jibril mendekati Nabi Adam. Wajahnya berseri-seri dengan cahaya ilahi, memancarkan ketenangan yang begitu mendalam. Adam alaihissalam menoleh merasakan kehadiran makhluk agung yang diutus langsung oleh Tuhan. "Wahai Adam," kata malaikat Jibril dengan suara yang lembut namun penuh wibawa, "aku datang membawa ilmu yang akan menjadikanmu pemimpin di muka bumi ini. Engkau akan menjadi khalifah, penuntun kehidupan bagi umat manusia yang kelak akan datang." Adam menatap Jibril dengan penuh rasa ingin tahu. "Apa yang harus aku lakukan, wahai Jibril?" tanyanya, suara penuh harap dan juga kebingungan. Baru saja ia terbangun di dunia yang luas ini, dan sekarang seolah malaikat berdiri di hadapannya, menawarkan pengetahuan yang tidak pernah ia kenal sebelumnya. Malaikat Jibril mengangguk. "Engkau akan belajar tentang bumi dan segala yang ada di dalamnya. Hari ini, aku akan mengajarkanmu bagaimana cara membajak tanah, bagaimana cara menanam benih, dan bagaimana engkau dapat memanfaatkan tanah ini untuk keberlangsungan hidupmu dan juga keturunanmu." Dengan sebuah isyarat lembut, Jibril menuju ke sebuah bagian tanah yang luas. Tanah itu gembur dan siap untuk dikerjakan. Tanah yang subur, yang kelak akan menjadi tempat tumbuhnya tanaman yang menyuburkan kehidupan. Adam, yang belum pernah mengenal apa itu pertanian, merasa cemas namun juga penuh semangat untuk memulai. "Lihatlah Adam, inilah tanah yang akan kau olah. Tanah ini akan menjadi sumber kehidupan bagi umat manusia nanti. Kau akan menggunakannya untuk menanam segala macam tanaman yang akan memberi makan, memberi obat, dan menjadi sumber kehidupan lainnya," kata Jibril, sambil menunjukkan sebuah alur di tanah yang sudah digariskan untuk membajak. Nabi Adam mengamati dengan seksama saat Jibril menunjukkan cara memegang alat pembajak. Dengan gerakan yang terampil, Jibril mulai membajak tanah dengan mudah, menggali lapisan demi lapisan tanah yang subur. Adam mengikuti gerakan tersebut, mencoba meniru, meskipun setiap gerakan terasa canggung dan belum terbiasa. "Begini caranya Adam," lanjut Jibril. "Bajak tanah dengan hati-hati, agar tanah tidak rusak. Setelah itu, kau akan menanam benih dengan penuh kasih, karena dari benih-benih ini akan tumbuh kehidupan baru." Adam berusaha dengan tekun, meskipun ia merasa tubuhnya belum cukup kuat untuk melakukan pekerjaan tersebut. Tanah yang keras dan alat yang berat membuatnya sedikit kesulitan. Tetapi semangatnya tidak pernah padam. Dalam hatinya, ia merasa bahwa ini adalah bagian dari takdir yang harus ia jalani. Ia mulai memahami betapa besar tugas yang ada di hadapannya untuk menjaga dan mengelola bumi ini dengan bijaksana. Jibril, yang melihat usaha keras Adam, memberikan senyum yang penuh rasa bangga. "Jangan khawatir Adam, semuanya membutuhkan waktu dan latihan. Kau akan menguasainya. Seiring dengan berjalannya waktu, bumi ini adalah anugerah dari Tuhan, dan kau adalah penjaganya." Setelah beberapa saat, Jibril mengajarkan Adam bagaimana menanam benih gandum. Dengan hati-hati, ia menunjukkan cara menggali lubang kecil di tanah, menanam biji-biji gandum yang kecil namun penuh potensi, dan menutupnya kembali dengan tanah. "Ini adalah awal dari peradaban manusia," kata Jibril. "Dengan benih ini manusia akan memulai hidupnya, mengelola bumi, dan menjadikannya tempat yang penuh berkah." Adam mengikuti setiap langkah Jibril dengan penuh perhatian. Ia merasa terhubung dengan bumi, dengan tanah yang ia garap. Setiap goresan baja di tanah terasa seperti bagian dari dirinya. Ia mulai merasakan kekuatan yang luar biasa dalam setiap gerakan, dan memahami bahwa tugasnya bukan hanya untuk mengolah tanah, tetapi juga untuk menjaga dan merawat segala yang ada di dalamnya. Setelah selesai menanam, Jibril berdiri di samping Adam. "Sekarang,
kau telah belajar cara mengolah bumi, dan ini adalah bekal yang akan kau bawa sepanjang hidupmu. Bumi ini akan memberi makanmu, dan umat manusia yang akan datang akan bergantung pada usaha yang kau lakukan hari ini. Adam menatap tanah yang baru saja ia garap, sebuah tanda awal dari peradaban manusia yang akan tumbuh dan berkembang di atasnya. Ia merasa berat tugas yang kini dipikul di pundaknya, namun juga penuh dengan harapan. Ini adalah awal dari segalanya, dan ia akan memulai perjalanan hidupnya di bumi ini dengan semangat yang baru. Dengan perasaan penuh syukur, Adam mengangkat wajahnya dan melihat ke arah langit. Ia tahu bahwa ini adalah titah ilahi yang harus ia jalani. Semua yang ada di bumi ini dengan segala keindahan dan potensi yang dimilikinya adalah amanah yang harus dijaga dengan sepenuh hati. Wahai Allah, bisiknya dalam hati, berikanlah aku kekuatan untuk menjalankan tugas ini, agar aku dapat menjadi penjaga bumi yang baik, dan agar aku dapat menjalani hidup ini dengan penuh kearifan dan kesabaran. Dan dengan demikian, di tanah yang subur ini dimulailah langkah pertama Nabi Adam dalam mengarungi kehidupan di bumi. Perjalanan panjang dan penuh tantangan menanti di depan. Namun dengan ilmu yang diberikan oleh malaikat Jibril, ia tahu bahwa ia tidak akan berjalan sendiri. Hari itu, langit cerah menyambut pagi, memberi cahaya yang lembut pada bumi yang mulai diolah oleh tangan pertama manusia. Setelah menerima ajaran dari malaikat Jibril tentang cara membajak dan juga menanam benih, Nabi Adam merasa siap untuk menjalankan tugas berat yang ada di hadapannya. Dengan alat pembajak yang sederhana, ia bertekad untuk mengolah tanah yang luas, menyiapkannya untuk kehidupan yang akan datang. Namun, pekerjaan itu tak mungkin dilakukan tanpa bantuan. Di sampingnya, seekor kerbau besar berdiri tegak, tubuhnya kekar dan kuat, siap membantu Adam alaihissalam. Kerbau itu adalah makhluk yang besar, memiliki tubuh yang penuh tenaga. Adam tahu bahwa untuk mengolah tanah yang luas ini, kerbau adalah teman yang tak ternilai. Dengan tali yang dipasang pada alat bajaknya, Adam bersiap untuk memulai pekerjaan yang penuh tantangan itu. Adam memandang kerbau yang diam itu, matanya yang bulat penuh kesan tenang. Namun saat ia menggerakkan tangan untuk memulai, kerbau itu hanya berdiri tanpa bergerak. Adam merasa sedikit bingung. Ia menatap makhluk besar itu sejenak, mencoba memahami. "Ayo, bergeraklah," ujar Adam dengan suara penuh harap, sedikit mengangkat tali yang terhubung pada kerbau. "Kerja ini tidak bisa selesai tanpa bantuanmu." Namun, kerbau itu tidak merespon. Ia tetap berdiri, hanya matanya yang perlahan bergerak mengikuti gerakan Adam. Tanpa ada suara, tanpa ada reaksi, Adam yang awalnya bersabar mulai merasa cemas. Tanah yang luas ini belum terolah, dan waktu terus berjalan. Ia menggigit bibir, mencoba menahan frustasi yang mulai muncul. Dengan sedikit emosi yang merambat, Adam menarik tali itu lebih kuat, memberi sinyal pada kerbau untuk bergerak. Tali itu tegang, dan kerbau itu bergerak sedikit, namun hanya beberapa langkah saja. Setelah itu, ia berhenti kembali. Ketegangan di udara terasa semakin pekat. Adam alaihissalam, yang sudah merasa kesulitan, mengumpulkan kekuatannya untuk berbicara lebih tegas. "Kenapa kau berhenti? Aku memintamu untuk bekerja, mengolah tanah ini, agar bisa hidup dengan baik. Jangan membangkang," ujar Adam dengan nada sedikit keras, mencoba memotivasi kerbau. Namun, kerbau itu tetap diam, tidak menunjukkan tanda-tanda mau bekerja. Perlahan, bibir kerbau itu terbuka, dan untuk pertama kalinya ia mengeluarkan suara. Kata-katanya keluar begitu saja, tidak terduga dan penuh makna. "Kenapa kau memecut aku, wahai Adam?" jawab kerbau itu. Suaranya dalam dan berat, seolah berasal dari kedalaman bumi. Adam terkejut. Langkahnya terhenti dan matanya terbelalak mendengar kata-kata yang keluar dari mulut kerbau. Untuk sejenak, dunia seperti membisu. Segala sesuatu seolah menjadi beku. Dia tidak percaya dengan apa yang baru saja didengarnya. Kerbau, makhluk yang selama ini hanya diketahui sebagai pembantu dalam pekerjaan pertanian, kini berbicara. Adam bahkan tidak tahu bagaimana harus meresponnya. Kerbau itu, yang tampaknya sadar akan kebingungannya, melanjutkan dengan suara yang penuh dengan kebijaksanaan, namun juga sedikit mengejek. "Bersyukurlah Adam, ketika kau membangkang pada Allah, tidak ada yang memecutmu, tidak ada yang menghukummu. Namun sekarang,
Ketika aku tidak bergerak sesuai keinginanmu, kamu memecut punggungku. Apakah ini adil?" Kata-kata itu memukul hati Adam dengan keras, seperti batu yang dilemparkan ke permukaan air. Ia merasa seolah dunia berhenti berputar sejenak. Pikirannya berputar-putar, mencoba memahami maksud dari kata-kata kerbau itu. Adam merasa terhina dan bingung. Kerbau yang selama ini dianggapnya sebagai makhluk yang hanya tunduk pada kehendaknya, kini berbicara dan memberikan pertanyaan yang sulit dijawab. "Kenapa kau mengatakan ini?" tanya Adam dengan suara serak, penuh kebingungan. "Aku hanya ingin tanah ini dikerjakan, agar umat manusia bisa hidup dengan baik. Tidak ada niat buruk dalam diriku." Kerbau itu tetap berdiri tegak, seolah tidak terpengaruh oleh emosi yang ada di sekitar mereka. "Adakah engkau tahu, Adam, bahwa Allah lebih berhak untuk memberikan hukuman kepada makhluknya yang tidak taat? Tidak ada yang berhak memukul atau menghukum ciptaan Allah, bahkan engkau, manusia yang diciptakan dengan segala kesempurnaan." Kata-kata kerbau itu semakin dalam, dan Adam merasa hatinya dipenuhi dengan rasa sakit dan ketidakpastian. Ia menyadari bahwa kerbau, meskipun makhluk yang lebih rendah darinya, ternyata memiliki hikmah yang luar biasa. Dalam hatinya ia merasa malu telah memaksa kerbau untuk bekerja di luar kehendaknya, seolah-olah dirinya memiliki hak untuk menghukum makhluk lain yang tidak sejalan dengan keinginannya. Tanpa sadar air mata Adam mulai mengalir. Ia menundukkan kepalanya, merasakan betapa besar kekurangan dalam dirinya. Ia yang diutus sebagai khalifah di bumi ini, ternyata masih belajar banyak tentang kesabaran, tentang bagaimana seharusnya memperlakukan ciptaan Allah dengan penuh rasa hormat. "Maafkan aku," kata Adam lirih, berbicara kepada kerbau dengan hati yang penuh penyesalan. "Aku tidak seharusnya bertindak seperti itu. Aku hanya terdesak oleh keinginan untuk mengolah tanah ini. Aku lupa bahwa setiap makhluk di bumi ini memiliki hak dan juga kehormatan." Kerbau itu tidak berkata lagi, hanya ada keheningan yang menggantung di udara. Adam, dengan hati yang penuh penyesalan, kembali ke posisi semula, menggenggam tali yang terhubung pada kerbau, namun kali ini dengan penuh kesabaran. Pekerjaan di ladang itu tidak lagi hanya soal membajak tanah, tetapi juga tentang pembelajaran yang dalam. Adam mulai memahami bahwa untuk mengolah bumi dengan baik, ia harus terlebih dahulu belajar untuk mengelola perasaannya, menghormati ciptaan Allah, dan tidak sembarangan menyalahkan makhluk lain hanya karena ketidaktaatan yang tampaknya ada di luar kendalinya. Keheningan itu tetap berlanjut, namun kini Adam merasa lebih tenang. Kerbau itu mulai bergerak perlahan, dan bersama-sama mereka kembali melanjutkan pekerjaan di ladang. Mungkin tidak ada kata-kata yang perlu diucapkan lebih lanjut, karena terkadang keheningan yang paling dalam dapat membawa pemahaman yang lebih besar. Dan disinilah, di tengah ladang yang terbentang luas, Adam menemukan pelajaran pertama tentang kesabaran dan penghormatan terhadap ciptaan Tuhan yang lebih besar dari dirinya. Pagi itu, langit cerah dan tenang, seakan tidak ada yang mampu mengganggu ketenangan alam semesta. Namun, bagi Nabi Adam alaihissalam, pagi itu dipenuhi dengan rasa frustasi yang menggebu. Setelah beberapa hari bekerja keras di ladang, hasil yang diharapkan tidak kunjung tercapai. Tanah yang harus dibajak masih sangat luas, dan kerbau yang membantu dalam pekerjaan itu justru tidak mau bergerak. Sebelumnya, kerbau itu hanya diam, tak mau mendengar panggilan Adam untuk bekerja. Kini setelah beberapa usaha keras yang gagal, kesabaran Adam mulai menipis. Dengan nafas yang berat, Adam menatap kerbau besar berdiri di depan mata. Matanya yang tenang seakan menantang keinginan Adam untuk menyelesaikan pekerjaan itu. Tanpa berpikir panjang, Adam meraih pecut yang tergeletak di tanah. Rasa frustasi yang terpendam meledak begitu saja. Dia memegang pecut itu dengan kedua tangan, melangkah mendekati kerbau yang diam tak bergerak. Dengan tanpa ragu, ia melepaskan pecutnya. "Ayo, bergeraklah!" teriak Adam dengan suara yang gemetar, marah, dan kecewa. Pecut itu meluncur cepat, mendarat tepat di punggung kerbau. Namun, sesuatu yang tak terduga terjadi. Alih-alih kerbau itu menggerakkan tubuhnya, ia justru berbalik, menyodorkan wajah besar dan tajamnya ke arah Adam. "Kenapa kau memecutku, wahai Adam?" Suara kerbau itu keluar, dalam dan berat, seperti gemuruh yang datang dari dalam bumi. Adam berhenti, terkejut mendengar suara yang keluar dari mulut makhluk besar itu. Tubuhnya kaku,
dan pecut yang tadinya ia pegang terjatuh dari tangannya. Ia menatap kerbau itu dengan pandangan bingung, tidak mengerti bagaimana makhluk yang biasanya diam itu bisa berbicara. "Apa yang kau katakan?" ujar Adam dengan suara tercekat, mencoba mengontrol emosi yang masih tersisa. "Kau seharusnya bekerja, bukankah itu tugasmu?" pikirnya. Sebuah kebingungan besar menyelimuti dirinya. Ia tahu makhluk ini bukan seperti dirinya yang diberi akal dan pikiran, tetapi kata-kata yang baru saja keluar dari kerbau membuatnya terperangah. Kerbau itu melanjutkan kata-katanya dengan suara yang penuh makna. "Bersyukurlah Adam, ketika kau membangkang pada Allah, tidak ada yang memecutmu, tidak ada yang menghukummu. Tapi kini, ketika aku tidak bergerak seperti yang kau inginkan, kau justru memecutku. Apa bedanya?" Kata-kata itu menyentak hati Adam, seperti tamparan keras yang membangunkan dari lamunan. Ia merasakan ada yang salah dengan tindakannya, tetapi perasaan itu bercampur dengan rasa marah yang sulit ia bendung. "Aku memecutmu karena kau tidak mau bekerja," Adam berkata dengan penuh keyakinan meskipun hatinya bergolak. "Aku hanya ingin tanah ini dikerjakan. Tidak ada waktu untuk diam. Semua harus segera dipersiapkan untuk kehidupan yang akan datang." Kerbau itu berdiri tegak. Matanya tetap tenang meski kini ada semacam ketenangan yang meliputi dirinya. "Tapi Adam, apakah itu cara yang benar untuk memaksa makhluk lain? Ketika kau memecutku, seolah-olah kau ingin mengatur hidupku. Kau tidak memahami bahwa setiap makhluk, meskipun berbeda darimu, tetap memiliki kehormatan dan hak yang harus dihormati." Kata-kata kerbau itu semakin mendalam, dan Adam merasa ada rasa bersalah yang semakin besar menggelayuti hatinya. Dia yang diutus sebagai pemimpin merasa dirinya telah mengambil keputusan yang keliru. Apa yang dia lakukan bukan hanya memaksa makhluk lain untuk bekerja, tetapi dia telah melupakan hak-hak ciptaan Tuhan yang lainnya. Dalam hatinya ia menyadari bahwa ia sebagai khalifah di bumi tidak seharusnya berlaku semena-mena, bahkan terhadap makhluk yang lebih rendah darinya. Air mata mulai menggenang di pelupuk mata Adam. Pecut yang tadi ia pegang terasa berat di tangannya, seperti beban dosa yang tak terucapkan. "Aku minta maaf," kata Adam, suaranya bergetar, seolah tak bisa menahan perasaan bersalah yang muncul begitu mendalam. "Aku hanya ingin pekerjaan ini selesai. Aku takut jika kita tidak bergerak cepat, waktu akan habis dan kehidupan yang akan datang akan kesulitan." Kerbau itu tidak langsung merespon. Ia tetap berdiri dengan tenang, namun kini ada semacam kedamaian yang lebih terasa di antara mereka. Setelah beberapa saat kerbau itu berbicara lagi, kali ini dengan suara yang lebih lembut, seolah mencoba menghibur. "Adam, setiap makhluk di bumi ini diciptakan dengan tujuan dan peran masing-masing. Tetapi jangan lupa, peran itu bukan berarti kita harus saling memaksa dan mengatur satu sama lain tanpa saling menghormati. Allah menciptakanmu untuk menjadi pemimpin. Namun pemimpin yang baik adalah pemimpin yang penuh kasih, yang tahu kapan harus sabar dan kapan harus bertindak bijaksana." Adam terdiam, hatinya dipenuhi perenungan yang dalam. Ia menyadari bahwa meskipun niatnya baik, tindakannya yang terburu-buru telah melukai makhluk ciptaan Allah. Kerbau yang awalnya ia anggap hanya sebagai alat bantu pertanian, kini menjadi cermin bagi dirinya untuk belajar lebih banyak tentang kesabaran dan juga penghormatan. Dengan perlahan, Adam mengangkat kepalanya, menatap kerbau itu. "Aku berjanji akan belajar untuk lebih bijaksana. Aku tidak akan memaksakan kehendakku lagi. Aku akan mengingat kata-katamu kerbau, untuk tidak terburu-buru dalam mengambil keputusan dan untuk menghormati setiap ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala." Setelah beberapa saat hening, kerbau itu kembali bergerak perlahan. Tanpa banyak kata, ia mulai bekerja, menarik alat bajak yang terhubung padanya dengan ketenangan yang luar biasa. Adam pun mengambil tempat di belakangnya, memulai pekerjaan yang kini terasa lebih ringan. Ada kedamaian yang hadir di antara mereka, seolah alam ini kembali menemukan ritmenya setelah pertemuan yang penuh makna itu. Dengan langkah yang lebih tenang dan penuh perasaan, mereka melanjutkan pekerjaan di ladang. Adam kini menyadari bahwa dalam setiap tindakan, ia terus lebih banyak belajar tentang kesabaran dan memahami makna sejati dari kepemimpinan. Bukan hanya tentang mengarahkan dan juga mengatur, tetapi juga tentang menghormati setiap ciptaan Tuhan yang memiliki peran dan haknya sendiri. Dan dalam ketenangan yang baru ditemukan itu,
pekerjaan mereka akhirnya berjalan dengan lebih lancar. Pagi itu, langit tampak cerah namun hati Adam diliputi awan kelabu yang pekat. Ladang yang luas selama ini menjadi tempatnya bekerja keras, kini terasa begitu hampa. Pekerjaan yang semula penuh dengan harapan dan semangat, kini terhenti di tengah-tengah jalan. Ada sesuatu yang jauh lebih berat daripada tumpukan tanah yang harus dibajak, perasaan yang tidak bisa ia sembunyikan. Sebuah luka yang terasa semakin dalam seiring berjalannya waktu. Setelah kejadian dengan kerbau yang tidak mau bekerja, yang kemudian menghinanya dengan kata-kata yang penuh makna, Adam merasa seperti dihantam oleh sebuah kekuatan yang tak bisa ia lawan. Kata-kata kerbau itu berputar-putar di kepalanya, seakan memutar kembali luka lama yang ia pikir telah ia lupakan. Kerbau itu tidak hanya menolak perintahnya, tetapi juga mengingatkannya pada kebanggaan yang ia rasa, bahwa sebagai manusia, ia diciptakan lebih mulia dari makhluk lainnya. Namun, kini di hadapan makhluk yang jauh lebih rendah darinya, ia merasakan penghinaan yang dalam. Adam menghapus air mata yang mulai menetes, namun tak bisa ia hindari. Keputusasaan yang menyelubungi dirinya semakin berat, seolah dia terperangkap dalam ruang yang sempit tanpa jalan keluar. Ia merasa seolah-olah dunia telah mengabaikannya, dan bahkan alam semesta pun sedang menertawakannya. Tidak pernah sebelumnya ia merasa begitu rapuh, begitu lemah. Padahal ia adalah khalifah di bumi ini, diutus oleh Allah dengan tugas yang mulia untuk mengolah tanah dan memimpin umat manusia yang akan datang. Namun kini, ia merasa seperti gagal, bahkan dalam tugas yang paling sederhana sekalipun. Dengan langkah tertatih, Adam meninggalkan ladang yang tidak lagi mengundang semangat dalam dirinya. Ia berjalan dengan perlahan menuju sebuah tempat yang lebih sepi, sebuah lembah di kaki gunung yang sunyi. Di sana, jauh dari matahari yang terik, ia duduk di bawah sebuah pohon yang rindang. Pohon itu tampak kokoh, daunnya yang hijau tampak bergoyang seiring angin yang berhembus perlahan. Namun bagi Adam, segala sesuatu yang ada di sekitarnya tampak begitu jauh, begitu asing. Sebuah kehampaan yang tak terlukiskan merayapi jiwanya. Ia duduk, menundukkan kepala dan juga menyembunyikan wajahnya dengan kedua telapak tangannya. Di sana di bawah pohon yang kokoh itu, Adam menangis, tangisan yang dalam penuh kesakitan. Tidak hanya untuk dirinya, tetapi juga untuk segala perjuangannya yang terasa sia-sia. Tidak ada yang mendengar, tidak ada yang bisa melihat betapa dalam luka hatinya. Tidak ada lagi yang bisa menenangkan perasaannya selain satu hal, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya Allah, lirihnya. Suaranya tersembunyi di balik tangisan yang tak terhentikan. Mengapa engkau biarkan aku merasakan ini? Mengapa aku, yang diciptakan dengan segala kebesaran, harus dihina oleh makhluk yang jauh lebih rendah dariku? Aku hanya berusaha untuk menjalankan tugas yang engkau berikan. Namun kini aku merasa begitu rapuh, begitu hina. Bahkan makhluk yang tidak mampu berbicara pun bisa menghina aku, ya Allah. Air mata Adam mengalir semakin deras. Setiap tetesnya adalah sebuah pengakuan atas kelemahan yang selama ini ia sembunyikan. Seperti sebuah arus sungai yang tak bisa dibendung, perasaan itu meluap begitu saja, membawa semua rasa sakit, penyesalan, dan ketidakberdayaan yang telah lama terpendam. Ya Allah, apakah aku tidak cukup baik? Apakah aku tidak layak menjadi khalifah di bumi ini? Aku mencoba untuk taat kepadamu, untuk melakukan apa yang engkau perintahkan. Namun aku merasa seperti gagal. Semua makhluk di bumi ini bahkan mengejekku. Kenapa aku tidak bisa lebih kuat? Kenapa aku tidak bisa mengatasi rasa sakit ini? Dalam tangisannya Adam merasa seolah-olah waktu berhenti. Alam sekelilingnya terdiam. Hanya suara tangisan yang mengisi ruangan. Angin yang semula berembus perlahan, kini terasa begitu sejuk, menenangkan jiwanya yang gundah. Ia merasakan seolah ada sebuah kehadiran yang mengerti, sebuah ketenangan yang datang tanpa dipinta. Ya Rob, jika engkau menguji aku dengan rasa sakit ini, aku hanya bisa menyerahkan diriku sepenuhnya padamu. Engkau yang maha mengetahui, dan hanya engkau yang bisa memberi ketenangan pada jiwa yang terluka ini. Jika ada kekurangan dalam diriku, tuntunlah aku. Jika ada kesalahan, ampunilah aku. Adam mendekap lututnya, tubuhnya semakin terkulai dalam keputusasaan. Namun di balik kesedihan itu, ada sebuah pemahaman yang perlahan-lahan mulai terbentuk dalam dirinya. Ia menyadari bahwa tangisan ini, meskipun penuh dengan penderitaan, juga membawa sebuah bentuk kepasrahan yang mendalam. Kepasrahan yang mengingatkannya akan kelemahan dirinya. Sebagai manusia,
dan betapa ia harus terus berusaha mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak peduli betapa sulitnya perjalanan itu. Beberapa saat berlalu, dan perlahan air mata Adam mulai mereda. Ia mengangkat kepalanya, menatap langit yang kini mulai menunjukkan warna biru lembut. Di atas sana, ia merasakan sebuah ketenangan yang tiba-tiba menyelimuti hatinya. Sebuah kedamaian yang datang bukan karena segala sesuatu yang baik telah terjadi, tetapi karena ia mulai menerima bahwa segala ujian yang datang adalah bagian dari takdirnya. Ya Allah, bisiknya, suara yang lebih tenang dari sebelumnya. Aku memohon kepadamu, berikanlah aku kekuatan untuk menghadapi setiap ujian ini. Aku percaya bahwa Engkau telah mengetahui apa yang terbaik untuk hamba-Mu. Bantulah aku untuk menjadi pemimpin yang penuh hikmah, yang mampu menjalankan tugas ini dengan keikhlasan dan juga kebijaksanaan. Dengan perlahan, Adam bangkit dari tempat duduknya. Perasaan yang semula penuh kesedihan kini mulai digantikan dengan kekuatan baru. Meski ia tidak sendirian, Allah selalu ada, siap mendengarkan doa hambanya yang tulus. Langit yang semula terasa begitu gelap kini seolah menjadi lebih terang, dan Adam, meskipun masih diliputi rasa sakit, merasa lebih siap untuk melanjutkan perjuangannya. Tidak ada lagi pecutan yang dapat menyakiti hatinya, karena ia tahu bahwa Allah lah yang menguasai segala sesuatu, dan hanya kepadanya lah ia harus menyerahkan segala sesuatunya. Di bawah langit yang cerah, tanah yang luas terasa begitu hampa. Ladang yang sebelumnya menjadi saksi bisu perjuangan Adam, kini tampak begitu sepi, seakan meresapi rasa kesedihan yang melanda dirinya. Semua terasa salah. Keputusan yang ia buat, rasa marah yang ia lepaskan, dan kalimat kerbau yang mengiris hatinya, semuanya membebani dirinya lebih dari yang ia sadari. Adam berdiri terpaku. Pandangannya kosong menatap kerbau yang kini mengabaikannya. Kerbau itu tidak lagi berbicara, hanya berdiam diri dengan tatapan kosong, seperti menyampaikan pesan yang tak bisa dipahami. Tetapi kata-kata yang telah diucapkan oleh kerbau itu terus berputar-putar dalam pikiran Adam, mengganggu kedamaian yang selama ini ada dalam dirinya. Ia tidak bisa menyingkirkan kalimat itu, kalimat yang mengingatkannya pada kesombongannya yang tersembunyi, pada perasaan lebih tinggi dari makhluk lain. Bersyukurlah kau, saat kau membangkang pada Allah, kau tidak dipecut olehnya. Kata-kata itu menghantam Adam bagaikan pukulan yang tak terduga, mengingatkan dirinya pada kelemahan yang selama ini tersembunyi. Adam, manusia pertama yang diciptakan Allah dengan segala keistimewaan, merasa dihina oleh seekor kerbau, sebuah makhluk yang tidak diberi akal, tidak tahu apa-apa selain dari tugas yang diberikan padanya. Kini, mampu membuatnya merasa hina dan rapuh. Ia merasa seolah segala yang telah dibangun di dalam hatinya runtuh dalam sekejap, seolah-olah seluruh dunia mencemoohnya. Ia berbalik dan berjalan menjauh dari ladang. Langkahnya terasa berat, setiap jejaknya menambah beban di pundaknya. Terlihat olehnya ladang yang seharusnya menjadi tempatnya menanam dan mengelola kehidupan menjadi seakan sebuah tempat yang penuh dengan kegagalan. Adam tak lagi bisa menahan rasa sakit yang menggerogoti hatinya, rasa kecewa terhadap dirinya sendiri, rasa malu yang tak terkatakan. Sesampainya di sebuah tempat yang lebih sepi, jauh dari pandangan matahari yang terik dan juga panasnya bumi, Adam berhenti. Ia menundukkan kepalanya, mengusap wajahnya dengan tangan yang mulai gemetar. Di bawah pohon yang rindang, ia duduk perlahan, membiarkan dirinya tenggelam dalam kesendirian. Di sana, di bawah naungan pohon itu, di tengah heningnya alam, Adam melepaskan segala perasaan yang telah lama ia pendam. Tangisan itu datang tanpa bisa dibendung. Air mata yang tak bisa ia tahan lagi jatuh, membasahi pipinya. Itu bukan hanya tangisan atas perlakuan kerbau yang menyinggungnya. Itu adalah tangisan atas segala beban yang selama ini ia simpan, atas rasa takut dan juga keraguan yang terus menggerogoti dirinya. Ia menangis bukan hanya karena merasa dihina oleh makhluk lain, tetapi karena ia merasa telah gagal menjalankan amanah yang diberikan oleh Allah. Ya Allah, lirihnya. Suaranya tercekat di tenggorokan. Mengapa engkau biarkan aku merasakan ini? Mengapa engkau biarkan aku diperlakukan seperti ini oleh makhluk yang lebih rendah dariku? Adam merasakan setiap tetes air matanya adalah sebuah pengakuan atas ketidakberdayaannya. Ia merasa telah gagal sebagai khalifah di bumi ini, merasa tak mampu mengatasi segala tantangan yang ada. Sungguh, ia merasa begitu rapuh, begitu tak berdaya, seolah Allah telah menarik segala kekuatan dan kebijaksanaan yang telah ia berikan padanya. Kenapa aku harus merasa begitu hina? Ucapnya dan suaranya bergetar.
Aku yang diciptakan dengan segala keistimewaan seharusnya tidak merasa seperti ini. Mengapa makhluk lain bisa menghinaku, mengingatkan aku pada kelemahanku, sementara aku adalah pemimpin yang harus mengatur bumi ini? Tangisan Adam semakin dalam, semakin tak terkontrol. Hatinya yang hancur dan jiwanya yang terguncang. Semuanya tersurahkan dalam isak tangisnya. Ia merasakan kesedihan yang tak pernah ia rasakan sebelumnya. Bahkan, ketika ia memikirkan segala perjuangan yang telah dilaluinya di surga, ketika ia harus menghadap Allah dengan penuh keikhlasan dan takdir yang diberikan, ia merasa tidak ada gunanya. Ya Allah, kembali ia mengeluh, kali ini dengan suara yang lebih tenang, namun syarat dengan kedalaman. Apakah aku tidak cukup kuat untuk menanggung ini? Aku merasa hina. Aku merasa tidak layak menjalankan tugas ini. Apa yang harus aku lakukan? Apa yang harus aku pelajari dari semua ini? Adam terdiam dalam tangisannya, seakan menunggu jawaban dari langit yang tak kunjung datang. Semua yang ada di sekelilingnya terasa begitu jauh, begitu sunyi. Alam yang begitu penuh dengan kehidupan kini terasa sepi. Pohon-pohon di sekelilingnya hanya bergoyang perlahan, namun tak ada suara yang menghibur hatinya. Tak ada kata-kata yang bisa menghibur luka di dalam jiwanya. Hanya keheningan yang menemani Adam, keheningan yang menyelimuti dirinya. Namun, seiring berjalannya waktu, ia mulai merasakan sebuah kedamaian yang tidak dapat dijelaskan. Ia menyadari bahwa dalam keheningan itulah Allah berbicara kepadanya. Bukan dalam kata-kata yang terucap, tetapi dalam rasa yang mendalam yang mulai meresap ke dalam dirinya. Adam mendongakkan kepalanya, menatap langit yang mulai memerah. Setiap tetes air mata yang jatuh seakan mengalirkan sebuah pemahaman baru bahwa ia tidak sendirian. Allah yang Maha Tahu selalu hadir di sisinya. Allah yang mengerti segala perasaan hambanya, dan hanya kepadanya lah Adam harus mengadu. Perlahan tangisan Adam mulai reda. Ia menarik nafas panjang dan seolah ingin menghirup kedamaian yang datang begitu perlahan. Rasa sakit yang menggerogoti dirinya kini sedikit demi sedikit mulai mereda. Dalam hatinya Adam mulai menyadari sesuatu yang sangat penting, bahwa air mata ini bukan tanda kelemahan, tetapi justru kekuatan yang harus ia temukan dalam dirinya. Allah tidak pernah meninggalkannya, dan itulah yang harus ia ingat dalam setiap langkahnya. Dengan perlahan Adam bangkit dari tempat duduknya. Matahari mulai tenggelam meninggalkan cahaya lembut yang menghangatkan bumi. Adam mengangkat kepalanya, menatap dunia di sekitarnya. Ia tahu bahwa perjalanannya baru saja dimulai. Meskipun ada banyak tantangan yang akan dihadapi, ia tak ada lagi merasa sendirian. Allah bersamanya, dan itu sudah cukup baginya untuk melanjutkan langkahnya. Ya Allah, bisiknya dengan tegas, berikan aku kekuatan untuk melangkah. Aku akan terus belajar. Aku akan terus berusaha menjadi pemimpin yang Engkau inginkan. Adam berjalan kembali. Langkahnya kini terasa lebih mantap. Air mata yang jatuh adalah bagian dari perjalanannya, dan dalam tangisan itu ia menemukan kedamaian yang sejati. Di bawah langit yang luas, Adam kembali melangkah, meninggalkan tempat di mana air mata sempat membasahi wajahnya. Langit senja memberikan kedamaian yang berbeda, namun hatinya tetap diliputi oleh kabut, kebingungan yang tak kunjung reda. Hatinya yang tadinya dipenuhi semangat untuk menjalankan tugas sebagai khalifah di bumi, kini terasa terombang-ambing oleh pertanyaan-pertanyaan yang begitu dalam. Kerbau, makhluk yang tak mampu berbicara dan hanya tunduk pada perintah, telah menyakiti hatinya lebih dalam daripada yang ia duga. Kata-kata kerbau itu kembali menghantui pikirannya, membuatnya semakin terjebak dalam kebingungan. Kenapa aku, sebagai makhluk yang mulia, harus dihina oleh makhluk yang lebih rendah dariku? Apa salahku ya Allah? Batinnya, suaranya terpendam dalam hening malam. Adam berjalan perlahan di antara pepohonan yang rimbun, seolah alam pun turut merasakan gejolak dalam dirinya. Ia tidak tahu lagi apa yang harus ia lakukan. Sudah lama ia merasa begitu dekat dengan Tuhan, berbicara dengannya dalam hati, menjalankan perintahnya dengan penuh keikhlasan. Namun kali ini, perasaan yang datang begitu kuat, sebuah kebingungan yang memaksanya untuk mencari jawaban yang lebih dalam. Ketika langkahnya membawa Adam ke sebuah lembah yang sunyi, tempat yang selalu memberinya ketenangan, ia berhenti sejenak. Hembusan angin yang lembut membawa bau tanah basah, menenangkan perasaannya yang terguncang. Namun rasa tidak puas dalam hatinya tidak bisa ia hindari. Dengan hati yang berat, Adam berdiri dan menatap langit malam yang bertabur bintang. Seolah-olah bintang-bintang itu menyaksikan keresahan yang ada dalam dirinya, menanti sebuah jawaban yang tak kunjung datang.
Ia menundukkan kepalanya, merunduk dengan penuh penyesalan dan kebingungan. Ya Allah, suara Adam terdengar lirih, namun syarat dengan perasaan. Aku tahu engkau mau mengetahui, namun mengapa engkau membiarkan aku dihina? Kenapa engkau membiarkan makhluk seperti kerbau yang tak tahu apa-apa menghinaku? Bukankah aku diciptakan dengan segala keistimewaan? Bukankah aku adalah khalifah di bumi ini yang engkau pilih untuk memimpin makhluk-makhluk ini? Adam terdiam sejenak. Sebuah ketenangan yang aneh menyelimuti dirinya. Ia merasa bahwa ia sedang berbicara kepada Allah, meskipun kata-kata itu hanya berbisik dalam hatinya. Suara hatinya yang penuh tanya, yang mencari sebuah penjelasan darinya. Apakah aku tidak cukup layak untuk menjadi pemimpin? Lanjutnya dengan suara yang sedikit lebih keras, seolah memanggil langit. Mengapa makhluk yang lebih rendah dariku bisa mengejek dan membuatku merasa seperti ini? Mengapa aku yang diciptakan sebagai makhluk yang mulia harus menerima hinaan seperti ini? Kenapa aku tidak bisa lebih kuat dari ini? Keheningan malam itu begitu mendalam. Tetapi di dalam keheningan itu, Adam merasakan sesuatu yang lebih besar, sebuah perasaan yang sulit dijelaskan. Namun ia merasa bahwa Allah mendengar setiap kata yang keluar dari mulutnya. Ia menutup matanya, berharap dapat merasakan kedamaian yang datang dari jawaban yang akan diberikan. Tak lama kemudian suara lembut namun penuh kuasa mengalir dalam benaknya. Bukan suara yang terdengar dengan telinga, tetapi suara yang menggema dalam hatinya. Seolah suara itu berasal dari lubuk terdalam jiwanya. Sebuah suara yang menenangkan, namun juga penuh dengan kebijaksanaan. Adam, suara itu begitu tenang dan dalam. Apakah kamu lupa bahwa ujian ini adalah bagian dari perjalananmu? Sesuatu yang tidak bisa kamu lakukan atau pahami sepenuhnya sekarang. Namun, suatu saat nanti akan engkau mengerti. Adam terkejut. Ia tidak mengira bahwa jawaban itu datang begitu cepat, begitu dekat. Hatinya berdegup kencang. Ia menunggu dengan penuh harapan, ingin mendengar lebih lanjut. Suara itu kembali berbicara. Engkau adalah ciptaan yang mulia, Adam. Namun ingatlah bahwa kebesaranmu bukan seperti engkau terbebas dari ujian. Setiap makhluk yang aku ciptakan memiliki peranannya sendiri. Bahkan makhluk yang tampaknya tak berdaya sekalipun memiliki hikmah yang terkandung di dalamnya. Adam meresapi setiap kata yang didengar. Ia mengerti bahwa ujian ini bukan sekedar ujian fisik, tetapi lebih kepada ujian jiwa. Dan sebagai manusia pertama, ia dihadapkan pada berbagai hal yang belum pernah ia ketahui sebelumnya. Dunia ini begitu luas dan tak semua hal bisa ia pahami dengan mudah. Jadi, engkau menguji aku dengan cara ini? Tanya Adam dengan suara yang lebih rendah, namun penuh dengan pencarian. Mengapa harus melalui makhluk yang tak mampu berbicara? Bukankah lebih mudah jika aku mendapat ujian yang lebih jelas? Suara itu kembali terdengar, lembut namun penuh makna. Adam, dunia ini tidak hanya tentang apa yang tampak di permukaan. Semua makhluk yang aku ciptakan memiliki hak dan tempatnya masing-masing. Bahkan kerbau yang engkau anggap lebih rendah darimu memiliki kebijaksanaan yang mungkin belum engkau pahami. Tidak semua ujian datang dalam bentuk yang kita inginkan. Namun setiap ujian adalah cara aku untuk menguatkanmu, untuk membuatmu lebih bijaksana. Adam terdiam, mencoba mencerna setiap kata yang datang dari Tuhan. Ia merasa terhentak, tetapi juga merasa ada sesuatu yang baru mulai mengalir dalam hatinya. Ia menyadari bahwa dirinya bukanlah satu-satunya yang harus menghadapi ujian. Semua makhluk, tak peduli seberapa besar atau kecilnya, tak peduli seberapa mulianya status mereka, akan menghadapi ujian hidup masing-masing. Apakah aku akan selalu merasa seperti ini, ya Allah? Tanya Adam lagi dengan penuh kerendahan hati. Apakah aku akan terus dihina oleh makhluk lain? Suara Allah kembali datang menenangkan hatinya. Tidak, Adam, ingatlah bahwa setiap ujian akan membuatmu lebih kuat, lebih sabar. Hinaan yang engkau rasakan adalah pelajaran yang harus engkau ambil, bukan sebagai tanda kelemahanmu, tetapi sebagai jalan untuk lebih memahami kebesaranmu. Setiap makhluk yang aku ciptakan adalah bagian dari takdir yang lebih besar. Engkau akan menemukan hikmah dalam segala sesuatu yang engkau alami. Adam menarik nafas dalam-dalam. Ia merasa sebuah kedamaian yang aneh mengalir dalam dirinya. Keberatan dan juga kebingungannya mulai sirna. Meskipun tidak sepenuhnya hilang, tapi ada sesuatu yang baru tumbuh dalam dirinya. Sebuah pemahaman bahwa setiap ujian, setiap hinaan, dan setiap tantangan yang datang kepadanya adalah bagian dari proses untuk mencapai sesuatu yang lebih besar. Dalam hatinya ia mulai menerima bahwa ujian itu adalah cara Allah membentuk dirinya menjadi pemimpin yang lebih bijaksana. Dengan ketenangan yang baru ditemukan,
Adam menatap langit malam yang penuh bintang, mengucapkan rasa syukur dalam hati. Ia tahu bahwa perjalanan hidupnya baru saja dimulai, dan Allah akan selalu bersamanya, membimbingnya di setiap langkahnya. "Terima kasih ya Allah," bisiknya. "Aku siap untuk menjalani ujian ini." Seiring waktu berlalu, Adam mulai merasakan perubahan yang perlahan menyentuh jiwanya. Setelah perbincangannya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, hati Adam yang semula dipenuhi kebingungan kini mulai menemukan kedamaian. Dia tahu bahwa jalan hidupnya sebagai khalifah di bumi tidak akan mudah. Ujian yang datang adalah bagian dari takdir yang lebih besar, dan meskipun ia tidak selalu bisa memahaminya, Adam belajar untuk menerima setiap peristiwa dengan lapang dada. Namun, jauh di dalam lubuk hatinya, sebuah rasa tidak nyaman masih mengganjal. Rasa sakit dan kehinaan yang ia rasakan ketika kerbau itu menghinanya tak kunjung sirna begitu saja. Hari-hari berlalu, namun bayangan kejadian itu terus menghantui pikirannya. Kerbau yang dengan dinginnya mengingatkan Adam pada kelemahannya. Tanpa sadar setiap langkah yang diambil Adam terasa lebih berat, karena ia tak bisa menyingkirkan perasaan terluka tersebut. Di dalam hatinya ia terus bertanya-tanya, apakah ini adalah takdir yang harus diterima? Dan apakah Allah benar-benar menginginkan makhluk sepertinya untuk dihina oleh makhluk yang lebih rendah? Ketika pikiran-pikiran itu terus berputar, sebuah perubahan besar sedang terjadi di alam semesta. Allah yang Maha mengetahui segala sesuatu memutuskan untuk memberikan sebuah perintah yang akan mengubah segala yang telah ada. Perintah yang tak hanya akan mempengaruhi Adam, tetapi juga seluruh makhluk hidup yang ada di bumi. Sebuah keputusan yang mungkin akan merubah takdir dunia selamanya. Pada suatu malam yang sunyi, ketika Adam sedang berada di tengah renungannya, sebuah cahaya yang terang menyinari bumi. Cahaya itu datang dari langit, begitu lembut dan indah, namun begitu penuh kuasa. Adam menoleh ke arah langit yang tiba-tiba berubah menjadi begitu cerah, seolah alam semesta menyambut kedatangan sesuatu yang sangat penting. Dalam keheningan yang mendalam, terdengar suara lembut yang begitu akrab di telinga Adam. "Adam, aku telah memutuskan untuk memberikan perintah baru yang akan mengubah dunia ini. Sebuah keputusan yang akan mempengaruhi takdir makhluk-makhluk di bumi ini." Adam menundukkan kepala, menatap tanah di bawahnya. Ia tahu suara itu berasal dari Allah, dan meskipun dia tidak tahu apa yang akan terjadi, hatinya merasakan sebuah ketegangan yang luar biasa. Allah tidak pernah memberi perintah tanpa alasan yang jelas, dan setiap perintahnya selalu mengandung hikmah yang dalam. Dengan penuh rasa hormat, Adam mendengarkan. "Allah telah mendengar permohonanmu, dan aku mengerti kesedihan yang ada di hatimu. Karena itu, aku memberikan perintah ini kepada malaikat Jibril yang akan mengubah keadaan ini. Dia akan mengusap lidah seluruh makhluk di bumi ini, agar mereka tidak bisa lagi berbicara seperti manusia." Adam terkejut. Suara itu begitu dalam, begitu penuh makna, namun tetap menenangkan. Keputusan ini, perintah yang diberikan kepada malaikat Jibril, adalah sesuatu yang tidak pernah terbayangkan sebelumnya. Sebelumnya, segala makhluk di bumi, baik itu hewan, tumbuhan atau bahkan benda-benda alam, memiliki kemampuan untuk berbicara. Namun sekarang, dengan perintah ini semuanya akan berubah. Tidak ada lagi hewan-hewan yang mampu berbicara. Tidak ada lagi komunikasi antara manusia dan makhluk lainnya dengan kata-kata. Adam merasakan kesedihan yang mendalam dalam hatinya. Meskipun ia merasa terhina, ia tahu bahwa keputusan ini adalah bagian dari takdir yang lebih besar. Dalam keheningan malam itu, Adam mengangkat wajahnya ke arah langit. Ia tidak bisa memungkinkan bahwa keputusan ini adalah bentuk kasih sayang Allah yang tiada batasnya, yang bertujuan untuk mengajarkan segala makhluk untuk lebih tunduk padanya. Namun, perubahan ini tetap terasa berat. Ketika Adam menerima keputusan tersebut, malaikat Jibril muncul dari langit, membawa perintah dari Allah. Malaikat Jibril, yang merupakan malaikat yang paling mulia, yang telah diutus untuk membantu Adam dan memberikan petunjuk dalam kehidupannya, kini membawa misi yang lebih besar. Adam menatap Jibril yang turun dengan penuh khidmat, dengan cahaya yang menyelimuti tubuhnya, seolah membawa kebenaran yang akan mengubah dunia. "Malaikat Jibril," suara Adam bergetar. "Apa yang akan terjadi setelah perintah ini dijalankan? Apa yang akan terjadi dengan makhluk-makhluk yang telah berbicara sebelumnya?" Jibril menatap Adam dengan lembut, seolah merasakan kegelisahan yang ada dalam hati Nabi Adam alaihissalam. "Ini adalah perintah dari Allah, Adam. Setiap perintahnya memiliki hikmah yang lebih dalam, meskipun kita tidak selalu bisa memahaminya. Ketika aku mengusap lidah setiap makhluk, mereka tidak akan lagi bisa berbicara.
Mereka akan hidup dalam keterbatasan yang mereka tidak tahu sebelumnya. Adam terdiam, merenung, mengusap lidah makhluk-makhluk itu bukanlah sebuah keputusan yang mudah. Tetapi perintah Allah adalah yang utama. Dalam hatinya Adam mulai memahami bahwa setiap keputusan yang diambil Allah pasti memiliki alasan yang besar, meskipun ia tidak selalu dapat melihatnya secara langsung. Jibril pun mengangkat tangannya, dan dengan sebuah isyarat lembut, ia mulai melaksanakan perintah Allah. Dia mengusap lidah setiap hewan yang ada di bumi, dari yang besar hingga yang kecil. Ketika tangannya menyentuh lidah kerbau yang pernah menghina Adam, Adam merasakan sebuah getaran yang menggetarkan jiwanya. Itulah saat di mana segala sesuatu mulai berubah. Semua hewan yang sebelumnya bisa berbicara, kini menjadi bisu. Adam memandang dengan penuh perasaan. Dunia yang sebelumnya begitu penuh dengan suara. Suara hewan yang saling berbicara, suara alam yang menyambut setiap ucapan makhluk hidup. Sekarang terasa hening. Tidak ada lagi bisikan angin yang bisa dipahami. Tidak ada lagi percakapan antara manusia dan hewan. Semua menjadi sepi. Namun di balik kesunyian itu, ada pemahaman baru yang tumbuh dalam diri Adam. Keputusan ini bukan hanya untuk menghilangkan kemampuan berbicara dari hewan-hewan, tetapi juga untuk mengajarkan kepada manusia tentang betapa besar kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan tak adanya komunikasi antara makhluk, setiap ciptaan Allah hanya bisa tunduk dan patuh padanya, mengerti bahwa mereka adalah bagian dari takdir yang lebih besar, yang tidak bisa dipahami dengan kata-kata. Adam menatap langit yang kembali tenang. Ya Allah, bisiknya, meskipun perubahan ini terasa berat, aku percaya bahwa Engkau memiliki rencana yang lebih besar. Kami semua adalah bagian dari ciptaan-Mu, dan kami akan terus tunduk pada perintah-Mu. Dengan itu, Adam kembali melangkah, merasakan kedamaian dalam hatinya. Perubahan telah terjadi, dan dunia akan terus berputar, mengikuti kehendak Allah. Keheningan yang melingkupi bumi begitu terasa. Dunia yang dulu riuh dengan suara alam, deru angin, dan bisikan hewan, kini sunyi senyap. Langit yang cerah, tanah yang subur, dan pepohonan yang hijau seakan tak mampu mengusir kesunyian yang tiba-tiba hadir, merasuk ke dalam setiap sudut kehidupan. Adam, yang sebelumnya terbiasa dengan suara gemercik air, suara burung yang berkicau, dan suara langkah kaki hewan yang membantu pekerjaan sehari-hari, kini mendapati dirinya hidup di dunia yang hening. Kehilangan itu begitu nyata, bukan hanya kehilangan suara, tetapi kehilangan hubungan yang erat antara manusia dan makhluk-makhluk bumi. Seperti ada yang hilang dari jiwanya. Ketika malaikat Jibril mengusap lidah setiap hewan, seluruh dunia berubah dalam sekejap mata. Tidak ada lagi suara sapi yang menggembik di pagi hari. Tidak ada lagi suara ayam yang berkokok mengiringi fajar. Bahkan kerbau yang dahulu membantu Adam di ladang, kini hanya berdiri diam tanpa sepatah kata. Di pagi hari yang hening itu, Adam berdiri di tepi sebuah ladang yang luas. Ia menatap sekelilingnya, mencari sesuatu yang familiar. Tetapi tak ada lagi suara gemerisik dari dedaunan yang digerakkan oleh angin. Tak ada lagi tawa riang dari burung-burung kecil yang berterbangan dan yang paling ia rasakan. Tak ada lagi kehadiran hewan yang biasa menemaninya. Semuanya terasa kosong. Allah, gumam Adam pelan. Apa yang terjadi dengan dunia ini? Apa yang hilang dari kehidupan bumi? Dunia yang sebelumnya penuh dengan warna suara, kini menjadi bisu, dan aku merasa kesepian. Langit tampak lebih besar dari biasanya, seolah menekankan kesendirian yang kini dirasakannya. Dengan langkah perlahan, Adam melangkah maju, menuju ladang tempat ia biasa bekerja bersama kerbau. Tanah yang telah dibajak kini tampak sepi, tanpa hewan yang mendampingi. Kerbau itu, yang dulu membantunya menyiapkan tanah untuk menanam, kini hanya diam di tempatnya, tak mampu lagi berkomunikasi. Adam mendekati kerbau itu, dengan tangan yang sedikit gemetar, dan ia mengelus punggungnya. Merasakan kekuatan tubuhnya, tetapi tak ada respon seperti dulu. Tak ada suara gerakan atau tendangan lembut dari kaki hewan itu. Keheningan yang menyelimuti dunia kini membuat Adam merasa seolah tak ada lagi makna dalam setiap gerakan yang ia lakukan. Bersandar pada tubuh kerbau, Adam menunduk, merenung, ada perasaan kehilangan yang mendalam. Ia menyadari bahwa dahulu, meskipun hewan-hewan itu tidak bisa berbicara seperti manusia, mereka memiliki bahasa mereka sendiri. Bahasa yang terkadang lebih dalam dan lebih tulus daripada kata-kata manusia. Kehadiran mereka telah mengajarkan Adam tentang hubungan yang tidak terucapkan, tentang kerjasama, tentang kesabaran. Tanpa mereka dunia ini terasa lebih sepi, lebih berat. Dulu aku merasa begitu dekat dengan mereka.
kata Adam pelan kepada dirinya sendiri. Kerbau ini, ayam-ayam itu, semuanya adalah bagian dari hidupku. Mereka bukan hanya makhluk yang membantu. Mereka adalah teman-teman yang ada di setiap langkahku. Dalam keheningan itu, Adam merasakan rasa kehilangan yang lebih dalam dari sekedar sunyi. Ia merasakan bahwa ada hubungan yang tak terlihat antara manusia dan makhluk lain di bumi. Meskipun tak ada percakapan yang terjadi, ada semacam ikatan batin yang terjalin. Ikatan yang sekarang telah terputus. Tak ada lagi perasaan bersatu dalam keberagaman suara yang ada di bumi ini. Kini, mereka hanya menjadi makhluk-makhluk yang bisu, yang tidak dapat berkomunikasi dengan manusia seperti dahulu. Adam berjalan melintasi ladang, melewati pohon-pohon yang dahulu selalu diiringi dengan kicauan burung-burung yang hinggap di dahan. Sekarang tidak ada satupun suara yang terdengar. Ia berhenti di bawah sebuah pohon besar dan duduk di sana dengan kepala yang tertunduk. Adam mulai memikirkan lebih dalam tentang takdir yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa yang sebenarnya aku pelajari dari semua ini? Tanyanya dalam hati. Kenapa Allah memerintahkan malaikat Jibril untuk mengusap lidah mereka? Apa yang akan aku lakukan tanpa mereka? Di tengah perenungannya, Adam mulai merasakan sebuah pemahaman yang perlahan tumbuh. Dulu, ia melihat hewan-hewan hanya sebagai alat bantu, sebagai bagian dari kehidupan yang harus digunakan untuk memenuhi kebutuhannya. Namun kini, setelah mereka tidak bisa lagi berbicara, ia menyadari bahwa hubungan itu jauh lebih dalam dari yang ia bayangkan. Mereka bukan hanya makhluk yang ada untuk dilayani atau dimanfaatkan. Mereka adalah bagian dari ciptaan Allah yang penuh dengan hikmah. Adam mengangkat wajahnya ke langit yang tak terhingga luasnya. Ia merasa ada sesuatu yang sangat penting yang harus ia pahami. Mungkin, pikirnya, aku terlalu sering menganggap mereka sebagai makhluk yang hanya ada untuk kebutuhanku, tanpa menyadari bahwa setiap ciptaan Allah memiliki tujuan yang lebih besar. Ketika perasaan itu mulai meresap, Adam merasa sebuah kedamaian yang datang perlahan. Ia menyadari bahwa keputusan Allah ini, meskipun menyakitkan, membawa pelajaran yang lebih dalam. Dalam keheningan dunia yang baru ini, ia harus belajar untuk melihat lebih jauh, untuk menghargai ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam bentuknya yang paling sederhana sekalipun. Dunia tidak hanya tentang apa yang terdengar atau terlihat, tetapi tentang pemahaman yang lebih dalam, tentang takdir dan hubungan antara semua ciptaannya. Ketika matahari mulai terbenam di horizon, Adam duduk lebih lama di bawah pohon, menatap langit yang mulai gelap. Dunia kini menjadi berbeda, tidak lagi berisik dengan suara-suara makhluk hidup. Keheningan yang begitu mendalam kini memaksanya untuk melihat dengan cara yang berbeda, untuk menghargai setiap ciptaan tanpa perlu kata-kata. Ia merasakan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu ada, mengatur segala sesuatunya dengan penuh hikmah, meskipun terkadang tak semua bisa dimengerti oleh manusia. Ya Allah, bisiknya dalam hati, aku belajar lebih banyak dari apa yang telah terjadi. Semoga aku bisa menjadi khalifah yang lebih bijaksana, yang bisa melihat kebesaran-Mu dalam setiap ciptaan yang Engkau turunkan ke bumi ini. Dengan hati yang lebih lapang, Adam bangkit melangkah menuju malam yang sepi, namun penuh dengan pemahaman baru tentang hidup dan takdir. Dunia tanpa suara hewan mungkin akan mengubah banyak hal. Namun dalam keheningan ini, Adam merasa bahwa ia akhirnya menemukan kedamaian yang lebih dalam dari sekedar kata-kata. Di bawah langit malam yang penuh bintang, Adam duduk termenung di sebuah batu besar, ditemani hanya oleh keheningan yang menyelimuti bumi. Dunia yang dulu riuh kini terbungkam, dan semua yang ia kenal kini tampak berubah. Tidak ada lagi suara dan kerbau yang membantunya di ladang. Tidak ada lagi kicauan burung yang menyambut pagi. Tidak ada lagi binatang yang dengan mudah mendekatinya untuk berbagi ruangan di dunia ini. Yang ada hanyalah keheningan yang mengeringi setiap langkahnya. Adam menarik nafas panjang, menghirup udara malam yang dingin. Di dalam pikirannya berbagai pertanyaan berputar-putar. Setiap kejadian yang telah dia laluinya dalam beberapa waktu terakhir bagaikan teka-teki yang belum ia temukan jawabannya. Mengapa Allah memerintahkan malaikat Jibril untuk mengusap lidah setiap hewan di bumi? Mengapa hewan yang selama ini telah menjadi bagian dari hidupnya, yang selalu berbagi ruang dan waktu, kini tak mampu berbicara? Semua itu terasa begitu berat bagi Adam, bahkan lebih berat daripada pekerjaan berat yang selama ini ia lakukan. Sambil menatap rembulan yang bersinar di atasnya, Adam mencoba merenungkan lebih dalam. Dunia yang dulu pernah dengan suara dan juga interaksi kini sepi. Kehilangan itu terasa lebih dalam dari yang ia duga. Kehilangan bukan hanya dalam bentuk suara,
tetapi juga dalam bentuk hubungan yang sebelumnya terjalin antara manusia dan makhluk lainnya. Ketika malaikat Jibril mengusap lidah setiap hewan, Adam merasa seolah-olah ada yang hilang dalam dirinya. Keheningan yang mendalam ini membangkitkan perasaan kesepian, sebuah kesepian yang tak pernah ia rasakan sebelumnya. Namun, perlahan-lahan Adam mulai meresapi hikmah di balik keputusan Allah. Pikirannya mengingat kembali apa yang telah terjadi. Kerbau yang membangkang, perkataan kerbau yang menyindir dirinya, dan air matanya yang jatuh saat merasa dihina oleh makhluk yang lebih rendah darinya. Semua itu membawa Adam pada pemahaman baru. Ketidaktaatan yang terjadi bukan hanya berasal dari manusia, tetapi juga dari makhluk lain di bumi, meskipun mereka tidak memiliki kemampuan untuk berbicara. Mungkin pikir Adam, ketidaktaatan bukan hanya persoalan lisan. Tak semua bentuk ketidaktaatan datang dalam bentuk kata-kata. Kadang, ketidaktaatan bisa terungkap melalui tindakan diam, melalui penolakan yang tak terucapkan. Dalam keheningan itu, Adam merasakan bahwa setiap makhluk, meskipun tidak dapat berbicara seperti manusia, tetap memiliki kehormatan dan peran yang besar di hadapan Allah. Mereka mungkin tidak berbicara dengan kata-kata, tetapi mereka berbicara melalui tindakan mereka, melalui kehadiran mereka di bumi ini. Adam merasa seolah-olah Allah ingin mengajarkan sesuatu yang lebih dalam. Terkadang manusia cenderung melupakan peran makhluk lain dalam hidup mereka, terutama makhluk yang tidak memiliki suara seperti hewan. Mereka sering dianggap sebagai alat bantu, sebagai bagian dari dunia yang harus dilayani. Namun, dengan keputusan Allah untuk menghapus kemampuan berbicara mereka, Adam menyadari bahwa semua ciptaannya memiliki tempat dan kehormatan yang harus dihormati, meskipun mereka tidak bisa berbicara seperti manusia. Keheningan itu, dalam cara yang paling sederhana, telah mengajarkan kepada Adam untuk lebih memahami kedalaman makhluk hidup di sekitarnya. Ya Allah, gumam Adam pelan, berbicara dengan suara yang nyaris tak terdengar. Apa yang kau ingin ajarkan padaku melalui semua ini? Mengapa semua ini harus terjadi? Saat itulah Adam merasakan kedamaian yang datang perlahan-lahan dalam hatinya. Ia menyadari bahwa Tuhan dalam kebijaksanaannya yang tak terbatas memiliki alasan yang lebih besar di balik setiap peristiwa. Allah tidak hanya menguji manusia melalui perbuatan, tetapi juga melalui pengaruh dan hubungan mereka dengan makhluk lainnya. Dengan menghapus kemampuan berbicara dari hewan, Allah mengingatkan Adam akan pentingnya sikap rendah hati dan penghormatan terhadap semua makhluk hidup, terlepas dari kemampuan mereka untuk berbicara atau tidak. Perenungannya semakin dalam saat Adam teringat akan peranannya sebagai khalifah di bumi. Sebagai khalifah, tugasnya bukan hanya untuk memanfaatkan bumi dan isinya, tetapi juga untuk menjaga dan menghargai setiap ciptaan Allah dengan segala kekuatan dan kebijaksanaan yang dimilikinya. Hewan-hewan yang selama ini dianggap sebagai alat bantu dalam hidupnya adalah makhluk yang memiliki nilai dan kedudukan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka tidak perlu berbicara untuk dihargai dan dihormati, karena dalam setiap gerakan dan setiap langkah mereka terdapat tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adam pun mulai menyadari bahwa hikmah terbesar dari kejadian ini adalah untuk menyadarkan dirinya akan peran manusia yang lebih besar di bumi ini. Manusia bukan hanya khalifah yang mengatur segala sesuatu, tetapi juga makhluk yang harus belajar untuk hidup berdampingan dengan makhluk lain, untuk menghargai setiap bentuk kehidupan, meskipun tidak dapat berbicara dengan lisan. Adam merasakan bahwa dengan memahami hal ini, ia akan menjadi khalifah yang lebih bijaksana, yang ia tidak hanya memerintah dengan kekuatan, tetapi juga dengan kebijaksanaan dan pengertian yang mendalam. Di tengah keheningan malam, Adam menatap langit yang dihiasi bintang-bintang, dan ia merasa bahwa hatinya mulai dipenuhi dengan kedamaian. Mungkin Tuhan ingin ia mengerti bahwa setiap ciptaannya, meskipun tidak dapat berbicara, tetap memiliki nilai yang tak ternilai di hadapannya. Semua ciptaannya memiliki hak untuk dihormati, dan manusia harus belajar untuk menghargai mereka, bukan hanya sebagai makhluk yang ada untuk memenuhi kebutuhan manusia, tetapi sebagai bagian dari keharmonisan yang telah Allah ciptakan. Adam duduk lebih lama di batu besar itu, merenungkan setiap pelajaran yang ia peroleh. Ia merasa lebih tenang, lebih bijaksana. Keheningan yang mengelilinginya kini tidak lagi terasa menakutkan. Sebaliknya, ia merasakan adanya kedamaian yang luar biasa, seolah dunia ini penuh dengan makna yang lebih dalam dari yang pernah ia bayangkan sebelumnya. Dalam setiap ciptaan, dalam setiap makhluk, terdapat hikmah yang lebih besar yang harus dipahami. Terima kasih Allah, bisiknya, penuh rasa syukur. Aku akan berusaha menjadi khalifah yang lebih baik,
yang dapat menghargai setiap ciptaanmu. Dengan langkah perlahan, Adam berdiri dari batu besar itu, meninggalkan tempat perenungannya dengan hati yang lebih ringan, siap untuk melanjutkan perjalanan hidupnya dengan pemahaman yang lebih dalam tentang takdir dan kehormatan bagi setiap makhluk hidup di bumi.